Welcome to the story. Hebat banget, Abu Nawas tahu jodoh pangeran cuma dengar detak jantung. Abu Nawas mendengar putra dari Baginda Raja sedang jatuh sakit. Banyak tabib didatangkan ke istana untuk mengobati sang pangeran. Tetapi tidak ada satupun yang berhasil menyembuhkan pangeran. Akhirnya pihak istana mengadakan sayembara untuk halayak luas. Siapapun yang bisa menyembuhkan pangeran akan mendapat hadiah dari Baginda Raja. Meskipun bukan seorang tabib, Abu Nawas mengajukan diri dan yakin bisa menyembuhkan sang pangeran. Saya membutuhkan seorang tua di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri, ujar Abu Nawas. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas pun didatangkan oleh raja. Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan, pinta Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua tersebut menyebutkan nama-nama desa di bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negara disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. Kamu didatangkan ke sini bukan untuk berlibur, kata raja. Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini, kata Abu Nawas menjelaskan. Raja bertanya, bagaimana kau tahu? Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantung pangeran bertambah keras saat mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda Raja. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Raja. Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu, jelas Abu Nawas. Kalau tidak, ucap Raja ragu-ragu. Cinta itu buta, kalau tidak diobati kebutaannya, pangeran akan mati, jawab Abu Nawas yang sarannya ketika diterima raja. Allahu a'lam. Berkat mimpi bertemu Nabi Daud, Abu Nawas lolos dari tipuan dua penjahat. Abu Nawas mimpi bertemu Nabi Daud dan langsung merasa kenyang. Berawal dari ketika Abu Nawas hendak dijahati oleh seorang ahli yoga yang bersekongkol dengan pemuka agama. Setelah mencapai kata sepakat, keduanya berangkat menemui Abu Nawas di rumahnya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang salat duha. Setelah dipersilakan masuk oleh istri Abu Nawas, kedua orang itu menunggu sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat duha, Abu Nawas menyambut mereka dan bercakap-cakap sejenak. Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah dengan kami, kata ahli yoga. Dengan senang hati. Lalu kapan rencananya? Tanya Abu Nawas dengan polos. Besok pagi, kata si pemuka agama. Baiklah kalau begitu, kita bertemu di warung teh besok ya, kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya mereka berangkat bersama. Abu Nawas memakai jubah seorang sufi. Ahli yoga dan ahli agama mengenakan seragam keagamaan masing-masing. Di tengah jalan, mereka mulai diserang rasa lapar karena memang sengaja tidak membawa bekal. Hei Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan sumbangan untuk membeli makanan buat kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata pemuka agama tersebut. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun lain. Setelah sumbangan terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Abu Nawas kembali ke pemuka agama dan ahli yoga dengan membawa makanan.
Mereka sudah tak sanggup menahan rasa lapar. Abu Nawas berkata, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga." "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku, sedangkan bagian kalian terserah kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. Aku tidak setuju. Kita harus seirama dalam berbuat apapun," kata pemuka agama tersebut. "Betul sekali. Aku pun tidak setuju karena waktumu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka," kata ahli yoga. "Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari sumbangan? Sumbangan itu sekarang telah kutukar dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri? Itu tidak masuk akal," protes Abu Nawas mulai merasa jengkel. Meski begitu, pemuka agama dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas penasaran. Ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Tapi Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pemuka agama kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" kata Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian terbanyak. Yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit," ucap pemuka agama itu menjelaskan. Abu Nawas setuju. Dia tidak memberi komentar apa-apa. Malam makin larut. Embun mulai turun ke bumi. Pemuka agama dan ahli yoga mengantuk lalu tidur. Abu Nawas tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura tidur saja. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir dua kali, Abu Nawas memakan habis makanan tersebut sampai tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan harinya, mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri bercerita. "Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini." Pemuka agama mengatakan mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan, betul-betul luar biasa. Kemudian giliran pemuka agama yang menceritakan mimpinya. "Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau dan lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya." Ahli yoga pun memuji-muji kehebatan mimpi pemuka agama. Abu Nawas hanya diam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pemuka agama dan ahli yoga mulai tidak sabar menanyakan mimpi Abu Nawas. "Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apa aku berpuasa atau tidak. Aku katakan aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dan tidur dan langsung menghabiskan makanan itu," kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah secuil pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyenyat-nyenyat, pemuka agama dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada guna-gunanya mencoba mempermainkan Abu Nawas. Pasti hanya akan mendapat celaka sendiri. Wallahu a'lam.
Abu Nawas bisa memberi potongan setengah dari masa hukuman tahanan seumur hidup. Bermula dari sahabat Abu Nawas bernama Daras bercerita seminggu lalu Baginda Raja memberi potongan hukuman kepada para tahanan. Semua tahanan mendapat potongan setengah dari masa hukuman yang harus dijalani. Tahanan yang dihukum 10 tahun tinggal menjalani hukuman 5 tahun. Bagi tahanan yang dihukum 20 tahun menjadi 10 tahun saja. Terus masalahnya apa? Tanya Abu Nawas kepada Daras sambil melahap makanannya. Masalahnya begini, karena ada tahanan yang dihukum seumur hidup. Artinya kan harus ditentukan berapa lama sisanya ia akan dihukum. Padahal tidak ada yang tahu kapan seorang itu meninggal. Tidak ada yang tahu berapa lama umur seorang itu. Jelas Daras. Oh begitu. Berat juga masalahnya kalau begitu. Beri saya waktu 10 menit saja. Saya akan habiskan dulu makanan ini, ujar Abu Nawas. Sambil makan, Abu Nawas tampak berpikir serius. Setelah habis makanannya, wajah Abu Nawas terlihat ceria, pertanda punya pemecahan masalah tersebut. Menurut saya begini saja, masalah ini bisa diselesaikan dengan konsep persamaan, kata Abu Nawas enteng. Oh ya, bagaimana? Tanya Daras, yang sesungguhnya ahli matematika itu. Abu Nawas mengatakan, karena persamaan itu menurutmu berarti seimbang atau keseimbangan, masalah pemotongan masa hukuman tersebut yang mudah saja diselesaikan. Caranya? Tak ujar Daras terus bertanya penasaran. Begini caranya. Supaya orang yang dihukum seumur hidup itu dapat potongan hukuman setengah masa hidupnya, cara menghukumnya begini saja. Sehari dia ditahan, sehari dia dibebaskan, begitu seterusnya hingga ia meninggal. Seimbang bukan? Seperti bersamaan? Pungkas Abu Nawas. Wallahu a'lam.